Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi di sini ya kawan-kawan semua. Di sini kita akan membahas sebuah token lagi teman-teman semua. Tapi sebelum itu lebih baik teman-teman lakukan subscribe dulu ke channel saya ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam mencari informasi tentang cryptocurrency kayak gitu ya teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas token si Dogecoin ya teman-teman semua. Nah, kita lihat dulu ke ke market ya. Ini saya membuka di Hotbit. Di sini market kelihatan hijau seger kayak gini ya teman-teman semua. Nah, yang akan kita bahas adalah token si Dogecoin teman-teman semua. Gimana perkembangannya si Dogecoin ini ya? Kita lihat dulu chartnya. Ada info apakah tentang Dogecoin ini ya teman-teman? Nah, nanti kan kita bahas, kita kumpas tuntas di sini ya teman-teman. Nah, ini dalam time frame 1 hari teman-teman, si Dogecoin sudah ada tanda-tanda kenaikan 1,72% ya teman-teman. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, dia juga candlenya candle hijau ya teman-teman. Kalau time frame 4 jam, nah ini dalam tren naik ini kayaknya teman-teman ya. Kalau di time frame 4 jam kayaknya ini masih naik ya teman-teman. Kalau 1 hari ya ini kemungkinan akan naik. Nah, ada info apakah tentang si Dogecoin ini teman-teman? Nah, saran saya kalau teman-teman memiliki token Dogecoin jangan di cut loss kali ini ya teman-teman, di hold dulu teman-teman. Karena apa? Karena project si Dogecoin ini akan segera rilis gitu ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke coin market cap-nya teman-teman. Nah, di coin market cap kalau dalam 30 hari terakhir si Dogecoin ini sudah turun 36,36% teman-teman. Kalau kita lihat di 7 hari terakhir dia sudah naik 40%. Nah, dan di sini akan kita lihat ada info apa tentang Dogecoin. Cuman sebelum kita masuk ke infonya, kita lihat dulu ya di scan-nya ini ya di Dogecoin teman-teman. Nah, di sini sudah ada mulai kenaikan, yaitu holdernya sudah mencapai 2.990.394 holder teman-teman. Nah, di sini coba kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, 1 menit yang lalu ada yang masuk, 2 menit yang lalu ada masuk gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena projectnya ini isunya sudah mau rilis gitu ya teman-teman. Kita langsung masuk saja ke Twitternya gitu ya teman-teman. Nah, ini dari official Dogecoin ya teman-teman. Nah, di sini ada cuitan ya dari Nenzero gitu ya, official Dogecoin ya kayak gitu ya teman-teman. Kita lihat updatean terbarunya yang ini 2 hari yang lalu, 2 hari ini yang 1 hari yang lalu ya teman. Kita lihat dari 2 hari yang lalu. Nah, ini kita lihat token bakar telah dibuka dan akan dibakar kapan saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan angin segar dari token si Dogecoin ini ya teman-teman, karena akan segera dilakukan pembakaran. Pembelian kembali akan digunakan untuk pemasaran, likuiditas akan segera direlok. Nah, akan segera dikunci lagi ya teman-teman. Tetap kuat teman-teman, saya pasar kripto dapat kembali kapan saja ya. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat ini si token Dogecoin ini akan melakukan burn ya teman-teman, pembakaran gitu ya. Isunya sih akan melakukan pembakaran besar-besaran ya gitu ya teman-teman. Nah, ini yang 5 hari yang lalu ini cuitannya dari si Dogecoin ini kita translate saja ya teman-teman. Kami baru saja membuat tren di DEX Tool secara organik lagi. Astaga, 105%, hampir 300 pemegang. Nah, jika Anda ingin pergi ke miliar, semua orang pergi ke tweet Dogecoin. Nah, di sini dia mengodekan kalau ingin jadi miliarder silakan pergi atau retweet Dogecoin gitu ya teman, kasih tagar Dogecoin gitu teman-teman, agar apa? Agar banyak yang membeli token Dogecoin dan harganya bisa segera to the moon kayak gitu ya teman-teman. Ini juga sih Nenzero ya teman-teman. Aduh, kesini ini. Pokoknya dari Nenzero ini terus kita lihat updatean Twitternya yang terbaru gitu. Ini yang 1 hari yang lalu ya teman-teman. Ini kita terjemahkan saja. Vault berada di ambang rilis adalah kesalahan untuk menjual sekarang. Nah, ini si official Dogecoin ini sudah memberi ancang-ancang gitu ya teman-teman, bahwasanya Vault berada di ambang rilis dan ini akan rilis. Kalau sudah berada di ambang rilis berarti dia akan rilis dalam waktu-waktu dekat gitu teman-teman. Dan
Kesalahan untuk menjual sekarang ya, kalau kita menjual sekarang tahu-tahu si Volt ini rilis gitu kan, kemungkinan besar kalau ini rilis harganya akan naik gitu ya teman-teman. Nah gitu dong, dari devnya Godzilla lama nggak nongol, sekarang nongol, sekali nongol bikin gebrakan kayak gini kan ya teman-teman. Nah terus apalagi yang terbaru, nah ini Volt to be released before April. Nah ini Volt akan dirilis sebelum April ya, berarti kan di kuartal pertama ya kan teman-teman, karena kuartal pertama itu Januari, Februari, Maret. Nah April itu sudah masuk ke kuartal kedua gitu teman-teman. Kemungkinan kalau nggak di Februari akhir ini, mungkin di awal-awal Maret Volt ini akan rilis gitu ya teman-teman. Ini 1 hari yang lalu gitu. Dan ini yang 5 hari yang lalu dari Nenzeros-nya ini, dia nge-tweet juga teman-teman. Saya harap seluruh komunitas global menganggap Godzilla serius. Kami baru saja melihat selebriti Cina menyebarkan berita tentang Godzilla ketika harga sekitar 3 hingga PPL Cina sekarang kembali ke 7 karena kripto terus naik kembali. Kita mungkin akan segera mencapai level tertinggi baru. Nah, di sini si Nenzeros ini optimis bahwa si Godzilla ini akan menyentuh ATH baru gitu ya teman-teman, di bulan ini mungkinnya di kuartal 1 ini kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini pun dia ngasih pin yang 5 hari yang lalu masuk lebih awal, beritahu semua keluarga dan teman Anda ketika pasar kripto kembali, kami menuju lebih tinggi dari yang dapat Anda bayangkan. Nah ini maksudnya beritahu keluarga kita ya teman-teman, bahwasanya si Godzilla ini harganya akan melambung lebih tinggi daripada yang kita bayangkan atau kita kira-kira seperti itu cuitan dari si official Godzilla dan dari Nenzeros ini ya teman-teman, Nenzeros. Nah jadi untuk teman-teman yang masih mempunyai token Godzilla, jangan di cut loss dulu, harapannya seperti itu, jangan di cut loss dulu. Karena apa? Di luar sana banyak founder yang bilang bahwa token ini akan scam gitu ya teman-teman, token ini nggak akan berkembang atau gimana gitu ya teman-teman. Jadi harapannya untuk teman-teman ya tetap pertahankan ini teman-teman ya. Ini kalau kita lihat chartnya ini sudah menunjukkan kenaikan gitu harganya teman-teman, sudah ada pergerakan gitu. Walaupun dia di sini ya pergerakannya ini harga terendah yang saya lihat di sini adalah di 31, sekarang sudah ke 52 ya teman-teman, dan 6 1 2 3 dan 60-nya di belakang koma teman-teman. Mudah-mudahan kalau si Volt ini rilis dia akan kill zero gitu ya teman-teman. Ya untuk teman-teman tetap di hold dulu teman-teman, jangan di cut loss kayak gitu ya. Karena apa ya? Karena kalau kita cut loss ya kita akan rugi gitu ya teman-teman. Ketika naik nanti FOMO, waduh beli, ketika turun ya kayak gitu kan ya teman-teman. Jadi di hold dulu aja teman-teman, karena kalau kita lihat dari cuitannya ini sudah mulai aktif lagi si developernya ini. Dan kalau kita lihat dari cuitan si Godzilla ini ya memang Volt ini akan segera diluncurkan dalam waktu dekat ini ya teman-teman. Nah mungkin ini dulu info dari Godzilla ya teman-teman, semoga dapat membantu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, salam sangkuter.